Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlan Tubagus dari kelas Paralel 3 dengan NPM 41189191190032. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester tentang apa itu tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, dan juga tunadaksa dan juga tunalaras. Akan saya jelaskan sedikit banyaknya nanti di sini. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu tunanetra. Tunanetra itu merupakan istilah umum bagi orang yang mengalami kebutaan atau gangguan penglihatan. Biasanya itu gangguan penglihatan ini berdasarkan tingkatnya. Ada yang tingkat kebutaan total dan juga ada yang masih bisa melihat sedikit-sedikit. Nah, apa sih penyebab dari tunanetra ini? Yang pertama ini penyebabnya itu faktor keturunan juga bisa, dan juga yang kedua faktor yang terjadinya fornas natal dan terjadi sejak setelah kelahiran. Nah, jadi ada dua penyebabnya tunanetra ini. Nah, berdasarkan waktunya kapan sih terjadinya tunanetra ini yang pertama itu tunanetra sebelum sejak lahir, tunanetra setelah lahir pada usia kecil, dan juga tunanetra pada usia sekolah, dan juga tunanetra pada usia dewasa, dan juga tunanetra setelah waktunya lanjut usia. Bagaimana cara kita mengatasi orang yang mengalami gangguan tunanetra ini di dalam bidang olahraganya? Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan olahraga, yaitu dengan cara melakukan jalan santai. Melakukan jalan santai itu seperti anak tersebut berada di belakang kita, kita bimbing untuk mengikuti daya motoriknya itu agar lebih keluar lagi motoriknya. Jadi kita latih terlebih dahulu motorik di anak tersebut sehingga mereka motoriknya itu tidak kaku lagi. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan itu tunarungu. Yang pertama itu tunarungu itu istilahnya orang yang mengalami sedikit gangguan pendengaran. Nah, itu sama mengalami penyebabnya kenapa? Karena yang pertama itu penyebabnya ada yang bawaan dari lahir atau faktor finansial, dan juga bawaan kita mengalami sedikit kecelakaan atau mengalami sedikit gangguan di dalam telinga di dalam masa dewasanya itu. Nah, kalau sedangkan tunarungu ini setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara yang keras, panjang, usia, atau cedera di dalam telinga kita ini. Nah, alat bantu untuk tunarungu ini ada banyak yang terjual di mana-mana. Untuk itu cara berkomunikasi yang langsung hanya perlu mempelajari cara yang sedikit bersabar. Yang pertama kita harus memperhatikan orang yang terkena tunarungu ini. Kita harus memperhatikan. Yang kedua, kita harus lebih tenang kalau kita ingin berkomunikasi dengan dia. Kita harus lebih tenang, rileks. Dan yang ketiga itu sejajarkan posisi wajah muka kita dengan muka penyandang tunarungu itu. Dan juga yang keempat, kontak mata juga menjadikan isyarat bisa. Nah, yang kelima itu bicaralah dengan normal dan jelas, tidak terbata-bata. Jadi kita berbicara bersama orang yang mengalami gangguan tunarungu ini harus lebih jelas. Nah, yang keempat itu nyantok topik pembicaraan. Nah, di sini selanjutnya bagaimana sih orang yang mengalami tunarungu ini fisiknya biasa saja seperti kita sedia kalanya, tetapi dia hanya mengalami gangguan pendengaran saja. Olahraga pun bisa dilakukan apa saja sesuai instruksi, sesuai kita berkomunikasi dengan dia. Secara fisik jasmani mereka tidak mengalami namanya kecacatan apa-apa, tetapi olahraga itu bisa semuanya. Nah, yang selanjutnya itu
Tunawicara. Sebutan tunawicara ini ialah bagi orang-orang yang mengalami bisu atau ketidakmampuan seseorang berbicara. Bisu disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah. Bisu umumnya dikaitkan dengan tuli. Nah, bayi juga terlahir bisa dikatakan bisu disebabkan oleh faktor-faktor. Bisa terjadi faktor genetik atau keturunan atau perkawinan antara kerabat yang terlalu dekat sementara sepupu kandung. Nah, adapun ciri-ciri orang bisu ialah ketika kita berbicara keras. Ketika kita berbicara keras dan tidak jelas, suka melihat gerak bibir dan agar tubuhnya cuman bicaranya, telinga mengeluarkan cairan, menggunakan alat bantu dengar, bibir sumbing, dan cadel. Untuk olahraga yang diperkenakan oleh orang-orang bisu ini, olahraganya seperti biasa. Bisa juga kita melakukan olahraga yang namanya atletik, lari. Banyak sekali orang-orang yang menyandang disabilitas bisu ini mendapatkan meraih prestasi di ajang-ajang olimpiade. Nah, yang keempat itu adanya tunagrafita. Tunagrafita ini istilahnya orang yang terkena kikisan mental atau idiot. Lebih bisa di IQ-nya di atas di bawah IQ-nya di bawah anak rata-rata pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi intelektual secara terganggu, menyebabkan munculnya permasalahan baru pada masa perkembangannya. Jadi perkembangan seorang anaknya ini tidak berjalan dengan baik. Ini faktornya juga. Tunagrahita ini sering disepadankan dengan istilah-istilah lemah pikiran, atau istilahnya yang sekarang ini idiot ya. Idiot juga bisa. Nah, untuk apa? Tunagrafita ini penyebabnya bisa dari bawaan lahir atau faktor genetik. Nah, yang untuk olahraga untuk orang yang menyandang disabilitas tunagrahita ini, yaitu orang yang bisa melakukan olahraga BOS, itu antara perpaduan antara bowling dan juga biliar. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari tunadaksa. Pengertian dari anak tunadaksa itu, yang pertama yang harus kalian ketahui, tunadaksa itu anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat geraknya seperti tangan, kaki, terus alat-alat gerak sendi lainnya, yang mereka kehilangan. Faktornya karena apa? Pertama, ada yang dari faktor keturunan atau genetik, dan juga ada faktor kecelakaan. Maksudnya kecelakaan ketika tidak dapat bergerak sama sekali atau lumpuh. Nah, itu anak-anak tunadaksa ini yang kehilangan salah satu organ tubuhnya yang tidak bisa bergerak, tetapi mereka bisa kok untuk mendapatkan sedikit banyaknya prestasi di bidang olahraga. Salah satunya permainan cabang olahraga yang banyak kita lihat di permainan tunadaksa itu adalah seperti bermain bola juga bisa, permainan tenis bisa. Intinya kemauan dari orang yang penyandang disabilitas itu, tunadaksa itu, untuk berkembang dan untuk tidak minder. Nah, yang terakhir yaitu tunalaras. Nah, tunalaras secara besar dapat diklasifikasikan sebagai anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi sehubungan itu William. Nah, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri di dalam lingkungannya itu disebutnya anak tunalaras atau gangguan emosi ya. Hanya emosinya dia saja yang tidak stabil, tapi yang lainnya itu stabil. Penyebabnya itu satu, karena mereka mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan, dan juga keracunan. Nah, itu salah satu penyebabnya anak dari tunalaras ini.
bagaimana sih kita mengajari atau mendidik anak tunalaras ini untuk berolahraga. Olahraga apa saja yang dapat kita lakukan untuk anak tunalaras ini? Pertama, berenang bisa juga, yoga bisa juga, sprint bisa juga, atletik bisa juga. Jadi anak tunalaras ini hanya tidak bisa mereka mengatur emosinya. Jadi emosinya sedang meluap, tidak bisa terkontrol oleh dirinya emosinya. Oke, mungkin ini saja penjelasan yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Semoga apa sedikit banyaknya yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.